Jadi ide pertamanya dari buku ini kita melihat bahwa seperti yang Bapak sering katakan di anak-anak yang ada di Tunas Hijau bahwa Indonesia itu dianugerahkan oleh Maha Kuasa itu alam yang sangat kaya raya. Kalau kita lihat luas lautnya itu hampir 3/4-nya laut, seperempatnya itu darat. Nah, kita berpikir bagaimana berpikiran terbesar terkait dengan potensi yang ada. Jadi sebenarnya judul ini yang yang Bapak angkat untuk mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah negara yang sangat kaya. Kemudian yang kedua, Bapak juga mengangkat ini sejalan dengan program yang dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto bahwa pencapaian salah satunya swasembada pangan selain swasembada energi yang menjadi targetnya beliau. Nah, bagaimana kita menjalankan ini? Kita melihatlah inilah iringan yang harus kita bahas bersama-sama terhadap apa yang kita miliki. Bahwa kita negara kepulauan ini merupakan satu keniscayaan yang tidak bisa kita tolak. Memang kita adalah negara kepulauan. Luas laut kita 6,4 juta kilometer persegi. Kemudian punya garis pantai yang sangat panjang, hampir 108.000 kilometer. Kemudian yang menarik adalah potensi yang kita miliki. Potensi sumber daya perikanan yang dimiliki Indonesia mencapai 65 juta ton per tahun dan menyumbang kurang lebih 54% sumber protein nasional. Nah, dari data tersebut kita dapat simpulkan bahwa Indonesia telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa anugerah lautan yang sangat kaya dengan potensi di dalamnya yang tidak hanya sebagai penggerak ekonomi nasional yang mampu menyumbang devisa bagi negara, namun juga berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui penyediaan lapangan kerja maupun mendukung ketahanan pangan. Kemudian kita melihat ide pemikiran kedua adalah kebutuhan protein. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa protein adalah nutrisi yang berperan besar dalam menyusun semua sel tubuh termasuk tulang, otak, paru, rambut, dan segala macam. Yang dibutuhkan eh, tubuh untuk membantu memperbaiki sel-sel yang rusak. Dan dalam paparan ini, Bapak akan sampaikan bahwa baik pada tataran global maupun nasional, jumlah penduduk akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan antara 15 sampai dengan 30 tahun yang ke depan. Pertumbuhan penduduk juga akan meningkatkan kebutuhan protein secara masif antara 30% sampai dengan 70%. Peningkatan kebutuhan protein ini hanya akan dapat dipenuhi melalui protein yang berasal dari laut, karena faktanya 2/3 dunia yang kita tempati adalah lautan dengan segala potensi yang dimilikinya. Kalau kita bicara tentang program pemerintah, bahwa program pemerintah ini eh, mengacu untuk pencapaian swasembada pangan pada sektor karbohidrat. Tapi seiring dengan kebutuhan protein, protein ini sebagai utamanya sebagai nutrisi otak. Jadi antara eh, fisik dan kemampuan intelijensia diharapkan sama-sama bisa kita dapatkan. Kemudian kalau kita lihat, nah ini sebagai perbandingan tadi Bapak sampaikan, eh, kemampuan pemenuhan protein dari laut yang sangat masif itu kita butuhkan. Coba kita lihat perbandingan antara protein yang dihasilkan dari darat maupun dari laut. Di mana dari laut di rata-rata nilainya pada rentang 18 sampai 25% dalam 100 gram eh, sumber daya yang kita miliki. Contoh seperti ikan sidap dalam 100 gram proteinnya 18 sampai 20. Ikan tuna 23 sampai 25, kemudian ikan kakap 18 sampai 22, kemudian udang 16 sampai 20. Kita versuskan dengan yang di darat, kita bisa lihat sendiri daging sapi cukup tinggi ya.
Cuman yang menarik di sini adalah kalau kita yang di darat itu membutuhkan proses yang lebih lama. Contoh, untuk sapi bisa diambil dagingnya, itu butuh waktu yang cukup lama, ya kan? Tempe, tahu, itu semua besar, tapi kan butuh butuh proses penanaman. Sementara di laut, kita tinggal panen kapanpun mampu kita laksanakan. Itu pemikiran yang sangat sederhana yang uh, Bapak mengarahkan pemikiran ini dalam mulai menyusun buku dengan semangat pencapaian swasembada pangan. Jadi seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa Presiden telah mencanangkan Kementerian Indonesia di bidang pangan yang memberi peluang yang sangat besar bagi pemanfaatan kekayaan alam yang berada di laut dalam mendukung program swasembada pangan. Kemudian eh, kita melihat tadi yang Bapak prolog tadi samping bahwa potensi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, luas perairannya 6,4 juta, garis pantainya 108 kilometer, kemudian keanekaragaman spesies ikan kedua tertinggi di dunia. Kemudian dihadapkan kepada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2005-2009, di mana target pada sektor perikanan diharapkan bisa mencapai 15%. Kemudian bisa memberikan kontribusi lapangan kerja 12% terhadap total lapangan, kemudian target pelestarian lingkungan dan kawasan perlindungan laut mencapai 30%. Ini yang menjadi program pemerintah. Kemudian program swasembada pangan, di mana pengembangan ekonomi biru untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata, berkelanjutan, dan inklusif. Kemudian berdasarkan keseimbangan antara pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dalam pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian kalau kita melihat tadi tentang geostrategi, geopolitik, geoekonomi, di mana situasi dan kondisi ini sangat mendukung bagi kita dalam pencapaian swasembada pangan dan Indonesia Emas tahun 2045. Karena diharapkan manakala kita bisa mengoptimalkan potensi yang kita miliki, di mana anak-anak sekalian itu rajin, suka makan ikan, ikan laut khususnya, itu akan sangat membantu pada seluruh sektor. Nah, memang ada beberapa kendala-kendala di dalam eh, pencapaian ini, tapi sadar kita bahwa situasi dan kondisi ini bisa kita sikapi dengan cara yang sangat bijak terhadap apa-apa yang dirasakan oleh masyarakat kita, oleh kalian generasi terhadap konsumsi ikan laut eh, sebagai bagian dari asupan protein yang harus kita dapatkan. Kemudian kita lihat di sini kontribusi sektor perairan, potensi maritim Indonesia, di mana di sini kita lihat bahwa kontribusi subsektor perikanan pada PDB nasional tahun 2024 mencapai 2,50%, di mana nilai PDB perikanan atas dasar harga berlaku sampai dengan triwulan 3 tahun 2024 mencapai sebesar 407 triliun. Anak-anak sekalian, selain itu juga kita dengan garis pantai yang cukup panjang, kemudian luas perairan dangkal sekitar 24 juta hektar, juga sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai lokasi budidaya laut atau uh, mariculture, di mana rumput laut serta beta lautnya bisa kita kembangkan di sini. Potensi produksi mencapai 47 juta ton per tahun. Ya. Ini cukup besar. Kemudian kita juga bisa lihat eh, pada sumber daya perikanan kelautan bahwa sektor ini mencakup antara perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta ekosistem laut yang kaya. Indonesia memiliki berbagai macam jenis ikan bernilai ekonomi tinggi
seperti ikan tuna, cakalang, tongkol, kemudian terkait dengan perikanan budidaya, udang faname yang kemarin sebagian dari adik-adik tunas hijau sudah melihat ke Juanda, kemudian budidaya rumput laut, ikan kerapu, yang semuanya mulai memiliki nilai potensi ekspor yang sangat besar. Kemudian bagaimana ekosistem laut yang kaya, di mana Indonesia termasuk dalam Coral Triangle, kawasan yang dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Hutan mangrove dan padang lamun juga berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim dan sebagai tempat berkembang biaknya berbagai macam spesies perikanan. Terkait dengan kebijakan pangan nasional, kita mencoba melihat pada kebijakan pangan nasional di mana pemerintah menempatkan pangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dalam jumlah yang cukup, kemudian berkualitas dan berkelanjutan. Dan kita membahas di sini bahwa apa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan dan swasembada pangan, di mana kebijakan eh, pangan nasional mengalami perubahan dan penyempurnaan. Kita melihat dari apa yang sudah dilaksanakan pada era-era pemerintahan sebelumnya, mulai dari Orde Baru, reformasi pada zamannya Presiden SBY, pada zamannya Presiden Jokowi, dan saat ini pada masa Presiden Prabowo Subianto. Kemudian dalam konteks strategi swasembada pangan yang berbasis Permisi Bapak Edwin, mungkin ada kesalahan jaringan. Pokoknya di sini remote Bapak. Mungkin bisa penjelasannya bisa diulang Bapak, karena koneksinya di sini tidak terlalu jelas. Iya teman-teman, jadi oh ya, permisi Bapak, belum di unmute Bapak suaranya. di mute sepertinya. Nah, sudah, Halo, sudah terdengar Bapak? udah ya? Sudah Bapak? Oh, maaf, maaf, maaf. Ya, Bapak. Bisa diulang penjelasannya Bapak. Ulang lagi ya. Kemudian dalam strategi swasembada pangan berbasis maritim, ada beberapa langkah yang kita laksanakan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan, kemudian penguatan kawasan sentra produksi, Sudah Bapak. kemudian penguatan, halo, Belum di share screen Bapak. Mungkin bisa di share screen lagi. oh, sebentar, sudah muncul ya? Ya, sudah muncul Bapak. Oke, Yes. maaf. Jadi kita dalam pencapaiannya kita melakukan langkah-langkah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan, kemudian penguatan kawasan sentra produksi, penguatan rantai pasok dan logistik pangan laut, kemudian pengembangan melalui riset dan teknologi perikanan laut.
ada berapa langkah sinergi yang kita laksanakan di dalam pembangunan konsep eh, darat laut melalui kebijakan agromaritim yang komprehensif diharapkan harus mencakup beberapa aspek penting untuk menjamin keberlanjutan dan keberhasilan. Yang pertama melalui perencanaan tata ruang wilayah pesisir yang terintegrasi menjadi kunci melalui proses perencanaan, pemulihan konflik penggunaan lahan seperti yang kita dengar belakangan ini, kemudian sinergi antara sektor pertanian, perikanan, kelautan dapat dioptimalkan. Kemudian yang kedua adalah kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas utama. Tadi Bapak sampaikan di depan tadi, bagaimana kita bijak, karena semuanya berasal dari darat. Apa yang terjadi di laut itu semuanya sebagian besarnya berasal di darat terhadap pencemaran dan dilaksanakan oleh orang-orang yang di darat yang berangkat ke laut. Ya kan, tidak ada orang yang hidup betul-betul murni di laut. Pasti orang darat yang menggunakan laut, baik itu sebagai sarana transportasi maupun sarana untuk mencari kehidupan. Kemudian eh, karena Bapak di Angkatan Laut, Bapak melihat ada ada langkah-langkah yang bisa dilaksanakan dalam menjaga semuanya. Karena di dalam kekayaan laut ini menarik dibandingkan kekayaan darat. Di laut kita mengenal ada negara lain melaksanakan pencurian ikan. Istilah ini cukup kental kita dengar, tetapi tidak pernah kita sebuah negara pelaku-pelakunya itu melaksanakan pencurian ayam, pencurian sapi enggak, pencurian ikan. Karena mereka tahu tindakan-tindakan ini akan sangat menguntungkan bagi mereka, walaupun merupakan praktek ilegal. Kemudian kita juga melaksanakan pengamanan laut, alur perdagangan, alur pelayaran, kemudian memberikan bantuan mengembangkan sumber daya manusia di bidang maritim. Ini sangat penting. Kemudian mendorong pengembangan infrastruktur di bidang maritim, kemudian melaksanakan kerjasama internasional menyangkut masalah penelitian kelautan. Nah, Bapak berharap ada di antara kalian yang bisa fokus kepada langkah ini. Kita lihat negara kita dan Australia bisa mengembangkan sistem perikanan budidaya. Jadi tuna-tuna sirip biru itu dikembangkan dalam budidaya oleh mereka. Nah, sementara kita bagaimana? Kemudian eh, penyediaan benih-benih terbaik untuk udang faname itu butuh tenaga-tenaga peneliti. Nah, kita harus bekerja sama dengan negara-negara di sekitar kita yang telah lebih dahulu melaksanakan pengembangan pada bidang maritim ini. Anak-anak sekalian, eh, pada prinsipnya kita harus bersama-sama untuk melaksanakan pencapaian program yang diterapkan oleh pemerintah di dalam proses pencapaian Mohon maaf Bapak, kita suara putus. mencoba menginisiasi bagaimana program kita berbasis maritim. Putus lagi ya, Mas? Sudah jelas Nah, Bapak. ini berapa rekomendasi yang kita berikan bagaimana tentang penguatan implementasi konsep ekonomi biru dalam pengelolaan sumber daya maritim. Kemudian kita perlu melaksanakan modernisasi dan penguatan armada tangkapnya kita. Kemudian bagaimana pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pencapaian eh, pangan, baik melalui pelatihan, kemudian kita harus bekerja dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Kemudian yang sangat penting adalah dukungan finansial. Karena setiap kegiatan yang dilaksanakan itu pasti bermuara bagaimana berapa anggaran yang dibutuhkan, berapa dana yang dibutuhkan. Tapi yang utama sebenarnya di sini adalah tekad kita semuanya untuk mengoptimalkan pencapaian ini.
Kemudian penguatan infrastruktur maritim yang komprehensif dalam membangun ekosistem maritim. Kemudian menguatkan kerjasama dan diplomasi maritim, serta peningkatan sumber daya manusia maritim Indonesia melalui pembangunan karakter dan budaya maritim. Nah, ini Bapak singgung di sini adalah bagaimana pembangunan karakter. Nah, anak-anak sekalian harus sadar bahwa kita sebagai negara kepulauan, kita punya potensi maritim yang sangat banyak. Nah, sama-sama kita bagaimana kita membangun karakter bangsa ini sebagai bangsa maritim yang cukup kuat. Dan budaya-budaya maritim ini harus kita tumbuh kembangkan. Kalau tidak, ada yang menarik di karakter sebagai bangsa yang berkarakter maritim, bahwa kalian punya pemikiran karena sikap kerja berpengaruh terhadap pola tindak kita. Orang-orang yang berada di laut itu atau orang-orang yang berada di bidang maritim laut lah memanfaat laut sebagai lahan hidupnya, dia melihat ini lebih jauh ke depan. Tidak ada orang laut yang memandang ke bawah, sehingga langkahnya panjang. Dan kemudian bagaimana kita sama-sama juga menjadikan potensi yang kita miliki ini sebagai suatu ladang bagi kita. Jadikan laut sebagai sawah masa depan kita. Nah, kemarin itu pada waktu bedah buku, kebetulan yang membedah buku itulah salah satunya adalah guru besar dari Institut Pertanian Bogor. Saat ini kita sudah mampu mengembangkan beras dari rumput laut. Nah, berarti kan apa yang eh, cita-cita yang kita inginkan menjadikan laut sebagai sawah itu sudah terwujud. Salah satunya, bagaimana turunan-turunan yang lain dari hasil laut ini harus kita laksanakan. Nah, Bapak kadang-kadang ingin tahu dari sekian banyak kalian ini yang hobi makan ikan laut itu berapa persen sih? Karena selalu kita menganggap bahwa ikan laut itu ikan yang amis, ikan yang tidak enak. Ternyata setelah dipelajari, ternyata bukan ikan yang amis, tapi ada kesalahan penanganan tangkap. Terlambat kita mengelola yang cara benar, sehingga matinya berkali-kali. Kalau Bapak bilang ikannya mati berkali-kali. Anak-anak sekalian, mungkin sekilas secara singkat Bapak sampaikan. Nah, Bapak mengambil tentang laut ini dari Al-Quran, surah An-Nahl, eh, dalam ayat ke-14 Allah menyatakan bahwa dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar dan kamu mengeluarkan dari laut itu perhiasan yang kamu pakai. Ya, jadi ada ikan di sana, ada perhiasan seperti mutiara dan segala macam dan laut dan kamu melihat bahtera berlayar padanya. Jadi laut itu juga sebagai sarana transportasi. Tujuannya kan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia Allah dan supaya kamu bersyukur. Terima kasih banyak. Itu yang bisa Bapak sampaikan bahwa menjaga laut, menjaga amanah dan semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Percayalah kalau kita menjaga potensi terbesar ini pasti akan memiliki nilai yang sangat besar bagi bangsa dan negara kita semuanya. Dalam berbagai macam spektrum pemikiran, kemudian begitu juga dengan spektrum cara bertindak kita terhadap laut. Ariflah terhadap laut, karena itulah satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita bangsa Indonesia. Demikian Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Edwin, terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa. Di sini sebelum ke sesi tanya jawab, saya izin menyimpulkan apa yang Bapak Edwin tadi sampaikan. Indonesia merupakan negara kepulauan dan kemaritiman dengan potensi dan kontribusi perikanan yang signifikan bagi dunia. Dan luas lautnya mencapai 6,4 juta kilometer kuadrat dan potensi sumber daya ikannya 65 juta ton per tahunnya. Nah, maka dari itu Indonesia ini mempunyai sumber daya kelautan yang baik. Nah, potensi maritim di Indonesia, kontribusi subsektor
perikanan pada PBB nasional tahun 2024 mencapai 2,54%, teman-teman. Nah, juga ada swasembada pangan. Nah, swasembada pangan ini merupakan tujuan nasional yang penting untuk menjaga ketahanan pangan di tengah peningkatan populasi yang mendorong kebutuhan pangan yang semakin tinggi. Adapun rekomendasi terhadap potensi maritim. Penguatan implementasi konsep ekonomi biru dalam pengelolaan sumber daya maritim dan juga penguatan kerjasama dan diplomasi maritim, serta peningkatan SDM maritim Indonesia melalui pembangunan karakter dan juga budaya maritimnya.